segala hal, Tuhan tak pernah berubah. Kasih-Nya abadi, setia dan nyata. Dalam kesulitan, Dia selalu menyertaku. Yesus Kristus Tuhan yang tak berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatannya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatannya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatannya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dalam segala hal, Tuhan tak pernah berubah. Kasih-Nya abadi, setia dan nyata. Dalam kesulitan, Dia selalu menyertaku. Yesus Kristus Tuhan yang tak berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatannya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatannya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatannya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dalam segala hal, Tuhan tak pernah berubah. Kasih-Nya abadi, setia dan nyata. Dalam kesulitan, Dia selalu menyertaku. Yesus Kristus Tuhan yang tak berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatannya tetap pada setiap. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom Jemaat Rupe. Senang sekali bisa ketemu kembali di dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya malam hari ini adalah malam yang penuh sukacita. Sebab Yesus hadir malam hari ini. Dia Bapa yang sangat baik. Ada amin jemaat Tuhan? Katakan Yesus Bapa yang baik. Haleluya. Berikan kemuliaan dong buat Yesus yang paling dahsyat. Haleluya. Bisa saya jemput jemaat, sama-sama kita bangkit berdiri.
Bisa tos kanan kirimu, berikan senyum yang terbaik. Katakan, dia Yesus Bapa yang baik. Dia sangat baik. Yesus sangat baik. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Mari jemaat, kita mau menyembah. Kita mau memberikan penyembahan kita yang terbaik buat Yesus. Sembah Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus. Yesus. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kau ajaib. Kau baik Yesus. Oh, ralabashekara namase. Oh, ralabashara labayara labase. Yesus, kau baik Bapa. Kau sangat baik Yesus. Bersyukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yesusku, kau hebat Tuhan, kau yang terhebat. Yesus, kami sembah, kami agungkan Yesus. Kami perlu Yesus, kami perlu hadirat-Mu. Dahsyat Kau Yesus, ajaib Kau Yesus. Ya ralabasyada labayara. Oh ralabasera labasyada. Yesus, Yesus. Ini hidup kami Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu. Oh, nafas hidup kami hanya menyembah-Mu. Oh, Jesus, oh Jesus, oh ralabasyada labayara, oh ralabasye, ya ralabasyikara. Yesusku, Yesusku dahsyat, Yesusku ajaib. Dia Yesus Tuhan, Raja di atas segalanya. Yesus, Kau Tuhan yang terhebat. Nama-Mu kudus, nama-Mu mulia. Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, Yesus. Amasea. Oh, ralabasyada labayara. Yesus. Yesus. Yes. Oh, ralabasyikara. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam ini. Kami ada karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang besar bagi hidup kami. Dan malam ini bersama umat-Mu,
Kami rindu beribadah kepada Tuhan. Kami rindu memuji dan menyembah-Mu. Amin. Sebab tidak ada yang seperti Engkau. Tidak ada yang melebihi kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Dan kami sepakat malam ini, hanya ada satu nama, nama yang ajaib, nama yang besar, Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Kami buka ibadah kami, bagi-Mu segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan, sama-sama katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Jemaat dipersilakan tetap duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian ini. Katakan, Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Katakan, Engkau Bapa yang mengasihi, Bapa yang mengasihi, ya Tuhan. Melewati badai langit biru, Engkau buatku terbang bagaikan rajawali, mengatasi segala pencobaan. Bapa-Ku yang baik, amin. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Lagi-lagi katakan, Engkau Bapa yang mengajari kami. Engkau Bapa yang mengajariku, melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan rajawali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, amin. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku
Bapa yang mengajari kami. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, melewati badai langit biru. Amin. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Bapa yang baik, ya baik Bapak Ibu. Tiba-tiba tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Bapakku yang baik, katakan kau Bapa yang baik. Yes, Lord. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik Yesus. Tiba-tiba tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa yang baik, Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Jemaat Tuhan saja, katakan kau Bapa yang mengasihi. Kau Bapa yang mengasihi. Benar Tuhan, tak kau pandang, tak kau pandang. Benar Yesus, Engkau mengasihi dengan lebih lagi. Katakan kau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku kuat terbang bagai raja wali, buatku terbang. Katakan dengan kuat, yang mengerti Bapak Ibu.
Tuhan saja lebih kuat jemaat Tuhan. Dia Bapa yang baik. Tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa Lebih lagi katakan, baik. oh Bapa yang baik. Kau dari hatimu katakan, nikmati pujian penyembahan ini Bapak Ibu. Sekali lagi, oh Bapa yang baik, Kau baik. Ya Tuhan, Kau baik. Bapa yang baik. Engkau sungguh baik. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Yesus, buat Bapa yang baik. Katakan, Bapakku yang baik, Dia mengerti rasa tetesan air mata dan Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Sekali lagi, Kau Bapa yang baik, Bapakku yang baik. Amin. Mengerti rasa tetesan air mata dan Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Katakan, Engkau sungguh baik. Kau sungguh baik. Lebih lagi dari hatimu katakan, Yesus baik. Kau sungguh baik. Berikan kemuliaan lebih meriah lagi buat Yesus. Sembah Yesus. Katakan, Engkau baik Tuhan. Angkat suaramu, sembah Yesus. Engkau baik Yesus. Engkau baik Yesus. Sangat baik. Shikaralama ya ralalama. Yesus baik. Dia baik. Dia sangat baik. Dia mengerti. Dia tahu masalah hidupmu. Dia tahu persoalanmu. Dia akan menyembah. Terus menyembah. Kuatkan imanmu. Shikaralama ya ralalama. Oh, Ralamashe. Yesua, Yesua. Jesus. Jesus. Oh, Ralamashe, Ralamashe. Yesus. Yesusku. 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 Shikaralama ya ralalama. Oh, Ralamashe, Ralamashe. Yesusku. Yesusku Rajaku. Oh, Ralamashikarana. Oh, Ralamashikarana. Terus menyembah. Makasih Tuhan.
Terima kasih Bapa. Engkau terlalu hebat. Engkau terlalu baik. Engkau sangat baik Yesus. Bahwasanya kasih setiamu tuh kekal selama-lamanya Yesus. Terlalu baik Engkau. Terlalu baik Engkau Yesus. Oh ralabashikara lamaya. Oh ralabashikara. Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Shikara lamaya. Terus menyembah Tuhan. Lebih lagi menyembah Tuhan. Berkatakan dengan imanmu, Yesus baik. Dia baik Bapak Ibu. Lebih lagi perdengarkan suaramu. Sebab Yesus ada saat ini. Katakan Yesus baik. Engkau baik Yesus. Teramat baik Tuhan. Yes Lord. Terus menyembah. Ya ralabashikara. Oh ralabashara lamaya. Oh ralabashara lamashara lamaya. Yesusku. Yesusku. Kami sujud Tuhan. Kami sujud menyembahmu. Jesus, Jesus. Oh ralabashara. Jesus, Jesus. Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Yesus, Yesus. Kami menyembah-Mu.
terus menyembah. Kami terus menyembah-Mu. Kami terus memuji-Mu. Kami terus memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak disembah. Jesus. Jesus. Oh, ralabashkaralabaya. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Mengalir lawatan-Mu. Mengalir mujizat-Mu. Mengalir kesembuhan. Kekuatan-Mu. Kemenangan-Mu. Hati yang mengampuni, hati yang mengasihi. Jamah kami Tuhan, pulihkan kami Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu, yang terikat akan dibebaskan, akan dilepaskan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kemenangan. Amin. Terima kemenangan. Angkat tanganmu Bapak Ibu. Amin. Ada kemenangan. Ada pertolongan Tuhan. Ada mujizat yang akan terjadi. Terima saat ini juga. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Katakan Yesus. Bapak Ibu, apa yang menjadi masalah pergumulan hidupmu, di dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan. ada kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Shikaralama ya Rab. Ya Ralama shikaralama ya Ralama. Yesus. Yesus. Lebih lagi. Lebih lagi bersama Yesus. Lebih lagi menikmati Yesus. Jangan sia-siakan waktu ini. Dia ada. Dia ada Bapak Ibu. Yesus, Yesus. Yesus. Shikaralama ya Ralama. Oh, Ralama Ralama. Yesusku. Yesusku. Sembah Kau Tuhan. Engkau yang kudus. Engkau maha kudus Tuhan. Engkau yang terlayak Bapa. Layak dimuliakan. Layak ditinggikan. Oh Ralama Shikaralama. Yesus. 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 Engkau Bapa yang baik. Engkau sangat baik. Bapa, Engkau baik. Nyanyikan. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik padaku. Bapa, ku ciptakan, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku ciptakan, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu.
nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Mari angkat tangan kita, mari puji Tuhan Yesus. Aku memujimu, aku menyembahmu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembah, ku nyanyi haleluya. Bapa, puji. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, puji Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta. Sekali lagi, Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Ku kagum, hormat akan Engkau. Hormat akan Engkau, Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Engkau yang kagum akan Tuhan, angkat tinggi kedua tanganmu, nyanyikan. Ku kagum akan Engkau, hormat akan Engkau. Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari serukan sekali lagi. Ku kagum, hormat akan Engkau. Boleh dari depan ke belakang, angkat kedua tanganmu tinggi hanya bagi Tuhan. Tanda kita kagum akan Tuhan. Akan Engkau, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kami kagum akan Engkau, hormat akan Engkau. Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat. Lebih lagi jemaat Tuhan. Ayo suaranya buat Yesus. Kami kagum Tuhan dan hormat. Ya, amin. Lebih lagi sebelah sini.
kagum akan Yesus. Yes, Lord. Yang layak dipuji, ku kagum akan ku kagum, kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Yesus yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Yesus yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Amin. Haleluya. Hati kami bersuka cita Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam penyembahan ini. Terima kasih Bapa di surga. Engkau telah mengangkat semua beban masalah persoalan kami. Karena Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Terpujilah namamu, kami ikat semua setan roja kuasa gelapan. Patahkan dalam nama Yesus. Semua yang lamunan kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami sudah dibawa masuk dalam hadirat Tuhan. Saatnya berfirmanlah, urapi hambamu, sampaikan isi hatimu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan pada Tuhan. Wow, luar biasa. Terima kasih buat pemimpin pujian, pemain musik semuanya. Dan dahsyat kita diberkati oleh Tuhan masuk dalam hadiratnya. Saudara, haleluya, tema khotbah saya hari ini adalah iman yang tumbuh atau iman yang bertumbuh. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, tak kenal maka tak sayang. Hanya beberapa orang barangkali kenal saya, saudaraku ya. Ya, baik, lanjut saudaraku. Haleluya. Ya, betul sudah. Nah, inilah keluarga saya, saudaraku ya. Saya yang paling ganteng, saudaraku. Amin. Sing ada lawan. Lanjut, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Ya. Lanjut. Ya, nama lahir, saya lahir tanggal 24 Januari tahun 1962. Sekarang umur saya 63. Nggak percaya saudara ya, 63 tahun ya. Kirain 36 tahun, haleluya. Padahal 63 tahun. Ya casing sih, saudaraku masih muda, tapi on the realnya so tua saudaraku ya. Baik, lanjut. Dan anak saya yang pertama, dia Theophany. Banyak yang sering kenal dengan Theophany karena dia suka mimpin pujian, haleluya ya. Dan Dian dan saudaraku dia S2 dan yang ketiga S2. Dan yang nomor 2 itu kuliah di apa namanya, di IAS, sekolah teologi IAS. Dia yang nomor 2 sekolah di IAS. Lanjut, saudaraku, lanjut. Ya, saudara, Tuhan mempercayakan banyak sekali kepada saya. Banyak ketua. Terakhir ketua RT, haleluya. Ya, saudara, setelah ketua RT, ketua RW. Ya, itu belum ada insentifnya saudaraku ya. 20 tahun, hampir 20 tahun saya. Sini ketua RT 20 tahun dan diangkat jadi ketua RT RW. Ada orang bilang, pendeta bilang gini, Arisman kau ambil aja lah itu semua ketua-ketua. Saya bilang, saya tidak minta, saya tidak mengajukan diri,
tapi semua dikasih Tuhan. Saudara, seperti itu. Terakhir, saya pendiri asosiasi pendeta itu yang mendirikan saya, saudaraku. Almarhum Halianto, itu saya yang ngajak dia menjadi ketua DPC di kota Makassar, almarhum. Jadi seperti itu, saudaraku. Jadi saya akrab sekali dengan almarhum, tapi baru kali ini saya khotbah di Rupe, haleluya. Ya, saudaraku, jadi nggak ada KKN, saudaraku kasih Tuhan ya. Padahal ketua DPC, tapi nggak ada KKN ya, saudaraku ya. Puji Tuhan. Terima kasih Ciponi dan Pak John, terima kasih, Tuhan berkati. Dan saudara, saat ini saya ketua Bamak LKKI Indonesia, ya Sulawesi Selatan, puji Tuhan. Ya, lanjut. Iman yang bertumbuh. Katakan 1, 2, 3, iman yang bertumbuh. Mari kita sadar bahwa iman kita harus bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh ada masalah dalam kerohanian kita. Haleluya. Dan saudaraku, ada benalu, ada virus, ada yang menghambat yaitu kuman. Itulah sebabnya kenapa firman Tuhan berkata, adakah iman di bumi ini jika dia datang kedua kali. Banyak orang sekarang lemah imannya karena banyak yang berita hoak, pengajaran sesak, dan timbul pengejek karena malas berdoa, malas ibadah, malas berpuasa dan lain-lain. Dalam menghadapi hari depan dan minggu depan, bulan depan dan tahun depan, kita perlu iman yang besar atau dewasa supaya kita memperoleh banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Haleluya. Nanti kita akan lihat, jangan ada yang melihat yang lain, nanti saudara akan dapat message dari Tuhan dari semua korban. Kita baca Lukas 18 ayat 16, ayat 6 dan 8. Dikatakan, adakah iman di bumi ini? Tuhan berkata, pada waktu dia datang kedua kali, dia melihat adakah iman di bumi ini, saudaraku kasih Tuhan ya. Halangan yang paling banyak daripada iman itu adalah, saudaraku, HP. Saudara kasih Tuhan ya. Ada TikTok, ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram. Saudara, kalau dulu saudaraku kasih Tuhan hanya di ruang tamu. Ya, sekarang saudaraku sudah sampai tempat tidur. Sambil tidur saudaraku lihat WA, lihat WhatsApp. Setan pun masuk di tempat tidur saudaraku kasih Tuhan ya. Ya, sampai kita lihat film-film yang aneh-aneh semuanya ada di situ. Dan begitu gencarnya iblis menghambat, mematikan iman kita. Maka itu kita perlu belajar bagaimana bertumbuh iman kita. Haleluya. Jadi saudaraku kasih Tuhan, baca ayat udah dapat. Halo, mencepat kita supaya dikejar waktu karena banyak yang saya baca. Ya, baik. Enggak yang tadi, itu ayatnya enggak ada. Oh, berarti saya baca. Yang tadi yang pertama, balik ke kawal dulu. Ya, Lukas 18, Markus, Lukas 18 ya. Lukas 18, saudaraku, ya. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam Lukas 18. Kalau saudara ada HP suci, saudaraku enggak apa-apa, pakai aja. Ya, Lukas 18 ayat yang ke-6 dan 8 demikian bunyi. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Engkau sudah mempunyai banyak pengharapan, engkau pergi ke gereja, engkau pergi saudaraku yang beribadah saudaraku dan berdoa, tetapi saudara tidak ada tanda-tanda apa-apa, bukan semakin baik tapi semakin buruk. Itu masalah saudaraku yang kasih Tuhan, itu masalah saudaraku. Dan kita lihat saudara apa yang terjadi saudaraku, dikatakan oleh firman Tuhan ada seorang yang menderita. Di dalam firman Tuhan katakan saudaraku, seorang janda yang mempunyai masalah. Tetapi dia berulang-ulang datang dan akhirnya saudaraku hakim itu berkata, jangan-jangan ini ibu akan mencelakakan saya. Akhirnya dikabulkan. Apakah Tuhan tidak mengabulkan itu? Banyak kita tawarkan, kita lihat orang pergi dan orang sukses, orang berubah, dan saudaraku satu saya beritahu kepada saudara. Ikut Tuhan itu jangan pakai perasaan. Ikut Tuhan itu pakai iman, saudaraku kasih Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang belum kita lihat. Itulah iman. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 berkata, ya, jika engkau datang kepada engkau harus percaya bahwa Tuhan ada. Engkau harus beriman. Tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah. Hari ini kita datang kepada Tuhan, ada penyembahan yang luar biasa. Yang kita dibawa masuk dalam hadir. Engkau sedang berbicara kepada Allah. Allah melihat hatimu.
satu persatu. Maka itu tadi ada doa, Tuhan ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, kami mengampuni orang yang melukai kami. Jangan ada noda-noda lain di dalam hati kita. Kebencian, amarah, jengkel, dendam itu harus dibuang dari hati kita. Itu menghambat berkat Tuhan mengalir kepada kita. Dan inilah saudaraku kasih dan dilihat oleh Tuhan bahwa iman orang akan saudaraku semakin pudar. Kasih akan semakin pudar saudaraku kasih oleh Tuhan. Yang ditabur orang saudaraku adalah kebohongan, kebencian, amarah itu aja yang saudaraku yang kita lihat di dalam saudaraku kasih oleh Tuhan. IT, baik itu WA, TikTok dan demikian rupa. Tidak ada lagi yang bisa dipegang. Hanya firman Tuhan yang bisa dipegang. Jangan dengar apa kata manusia. Terlalu capek pikiran kita mendengar apa kata manusia. Tetapi dengarlah apa kata Tuhan. Hanya satu saja. Kalau kita dengar A, B, C, D, E. Kita bikin mertua kita, ipar kita, kakak kita, adik kita, teman kita. Orang-orang pintar. Pusing kepala kita. Tapi kalau kita dengar firman Tuhan. Satu, kita damai. Kita tenang. Kita penuh dengan sukacita. Lanjut saudaraku kasih Tuhan. Haleluya. Iman kita harus bertumbuh di dalam kebenaran. Respon dari iman adalah ketaatan dan kepercayaan terhadap firman Tuhan. Bilang, katakan saya percaya kepada firman Tuhan. Haleluya, saudaraku. Baca kita 2 Korintus 10 ayat 15 dan ke-16. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-15 dan ke-16 dikatakan firman Tuhan seperti ini. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di dalam kerjaan yang dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapatkan penghormatan lebih besar lagi di antara kamu. Jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok kepada kami. Dikatakan bangga kalau imanmu bertumbuh. Ya, Cik Poni akan bangga kalau imanmu bertumbuh. Pak John akan bertambah kalau imanmu bertumbuh. Itu kata firman Tuhan. Gereja ini atau kumpulan ini akan bangga kalau iman kita bertumbuh. Kita tidak berharap terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Lanjut saudaraku kasih Tuhan. Ya belum lanjut. Balik lagi dulu, oke sorry. Balik lagi ke atas. Saudara ini kan, ini kecil dulu ya. Ini enggak hidup dulu, kecil, ya lalu gede, ya kan, betul enggak? Itu namanya tumbuh. Ya, haleluya. Katakan tumbuh. Ya, iman kita harus bertumbuh. Iman tadi apa, saudaraku? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ibrani pasal 11 ayat 1 dan bukti dari sesuatu yang belum kita lihat. Ya. Tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah. Kalau kau beriman, saudaraku harus beriman dan percaya bahwa Allah ada. Dan Allah akan memberkati orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bukan setengah-setengah. Sungguh-sungguh saudaraku. Memang telur setengah matang enak. Tapi mencari Tuhan harus sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Lanjut saudaraku kasih Tuhan. Bertumbuh. Pohon tumbuh semakin besar. Iman tumbuh. Dia tumbuh disirami, dikasih pupuk. Maka dia tumbuh. Supaya iman kita bertumbuh. Maka kita saudaraku harus membaca firman Tuhan saudaraku. Melakukan firman Tuhan. Itu bukan hanya sekedar saudaraku di pikiran saya. Tapi dilakukan saudaraku. Saya tidak mungkin saya bisa jadi RT 20 tahun. Pendeta iya. Ya, saudaraku. Alergi tadinya dia. Mereka tuh tadinya alergi bilang pendeta. Tapi saya bangun cara hidup yang benar. Saya mengasihi mereka. Ada yang berjenggot demikian rupa. Saya ngasih dan saya ajak. Saya kadang-kadang bawa makan mereka. Sampai bahasa, Pak Pendeta. Rinduku itu. Bayangkan deh. Saudara kita sudah Tuhan orang yang sedang bilang rinduku Pak Pendeta. Kenapa? Karena ada Yesus di hati kita. Di komunitas mereka pendeta bisa 20 tahun. Kalau kita tidak jadi contoh dan tidak saksi tidak mungkin. Pasti diceritain disingkirkan. Malah Tuhan pakai banyak sekali saudaraku sudah Tuhan. Ada gereja yang tidak bisa dibangun di sana. Oleh karena pergaulan akhirnya saudaraku sudah gereja itu bisa dibangun. Tokoh-tokoh agama sudah rapat di PGI. Sudah mau marah. Saya bilang izinkan saya, kasih sama saya. Saya tangani, saya doakan, saya puasakan saudaraku puji Tuhan. Gereja itu bisa dibangun, gereja Toraja di situ. Ada juga satu gereja di Jalan Cendrawasih.
Dia bikin pangkat nama, telepon orang komoditas lain. Lalu saudaraku dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan, saya bilang saya negosiasi, saya ngomong, dan akhirnya tidak jadi di demo. Itu karena Tuhan. Ada juga saudaraku pengusaha kos di situ, sudah di demo, demikian kita datang. Tapi puji Tuhan nggak ditutup saudaraku kos itu. Saudara, iman kita harus bertumbuh oleh karena perbuatan kita. Oleh karena terang Tuhan ada dalam diri kita. Haleluya. Saudara, terus lanjut. Ini ya, kita lihat lagi. Oke, belum selesai. Belum selesai balik ke tadi. Ya, saudara, kita belum baca ayatnya toh. Yeskel 17, ayat yang kelima dan 6. Mohon maaf ya, saudaraku. Ya, Yeskel 17, ayat yang ke 5 dan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia mengambil sebuah dari taruk tanah itu dan menanamnya di ladang yang sudah disedia ditaburi. Ia menempatkannya dekat air yang berlimpah-limpah serta pohon ganda rusa. Sehingga ia tumbuh dan menjadi pohon anggur yang rimbun. Yang tumbuh rendah dan cabang-cabangnya melengkung menuju burung itu dan akar-akarnya tetap di bawahnya. Demikianlah ia menjadi pohon anggur yang mengeluarkan tunas-tunas dan memancarkan taruk-taruk. Saudara, itulah kita. Itulah saudara yang ada Yesus, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Yesus pokok dan kitalah caranya. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa. Di dalam aku engkau melakukan perkara yang besar. Itulah Yesus yang kita sembah saudaraku hari ini. Dia tumbuh. Kenapa dia tumbuh? Dia berakar. Kalau akarnya nggak hidup, nggak bikin bertumbuh. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Iman kita harus bertumbuh. Iman itu apa? Percaya kita harus bertumbuh. Ya, jangan semakin tidak percaya, tapi harus semakin percaya, semakin yakin. Dan akhirnya tidak ada saudaraku yang menjual Yesus. Karena semakin percaya. Saya anak-anak sekolah minggu, saya latih supaya dia percaya sama Tuhan. Kalau saya sakit, saya panggil anak sekolah minggu sini, ya doakan saya. Ikuti Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu Tuhan, Tuhan Bapak malah lagi kurang sehat sakit. Usir dalam nama Yesus segala penyakit, kuasa gelap, entah apa-apa lah dibilangnya. Pokoknya dalam nama Yesus. Saudara tahu? Ada satu organisasi gereja, dia bilang kasih 10 anak-anak, dia nggak akan tinggalkan gereja ini. Anak-anak itu bisa ditabur iman yang luar biasa. Anak-anakmu jangan dijewer, jangan dipukul. Tapi kasihlah firman Tuhan. Anak-anak itu saudaraku, dari ini ke atas nggak boleh dipukul. Yang boleh dipukul ini, karena ini banyak tawaknya saudaraku dikasih Tuhan. Kalau kamu pukul cubit di sini ada uratnya. Saya belajar begitu saudaraku, ya. Anak-anak itu tidak boleh 1 sampai 12 tahun itu masih bisa kamu hajar, tapi 12 tahun ke atas sudah tidak bisa lagi diajar itu anak-anak. Jadi 1 sampai 12 itulah kasih firman Tuhan nama dia. Saya anak kalau bikin salah anak-anak saya cubit dulu, saya pukul memang. Saudaraku, lalu selalu minta ampun. Pergi naik ke atas berdoa sampai sudah Pak, Bapak belum dengar kamu berdoa, ajar dia penyembahan. Sudah penyembah, ya nangis saya saudaraku. Lalu saya peluk, ampuni Bapak salah sama kamu. Supaya imannya bertumbuh, gambar Bapak tidak rusak sama dia, saudaraku dikasih Tuhan. Amin. Lanjut saudaraku, ya dia bertumbuh, semakin besar bertumbuh. Berakar dalam-dalam, dibangun di atas bertumbuh semakin teguh. Yeremia 17, berakar dia dengan firman Tuhan. Haleluya. Saudara harus punya Alkitab. Kalau kita membaca dengan HP suci, saudaraku dikasih Tuhan suka terganggu. Ya. Kalau kita pakai HP suci tiba-tiba ada WA. Bu, di situ COD. Paket. Kita mau baca Alkitab atau baca paket? 1. Kedua, di situ banyak sekali aplikasi.
ada aplikasi game, ada aplikasi TikTok, ada aplikasi film porno. Kan masalah bagi kita. Pada waktu kita baca tiba-tiba saudaraku kan kirim ting-ting masuk. Lalu dibuka, kuntilanak, darah Yesus dibilang. Kuntilanak saudara tahu kan? Wanita nggak pakai baju lengkap saudaraku. Saudara, ini yang terjadi masalah. Saya anjurkan, kalau anakmu ulang tahun jangan beli HP. Australia tidak mengasihkan anaknya umur 1 sampai 10 tahun HP. Tapi kita begitu lahir, HP, sulang sekali, ini betul. Anak saya itu. Bingung kita ini orang Indonesia, saudaraku. Kalau begitu lahir lalu bilang HP dia senang. Tapi di negara maju, anak 1 sampai 10 tahun nggak dikasih HP. Betul nggak? Iya. Tapi kita malah senang. Biar gampang, kasih aja HP. Biar kita juga bisa main HP. Ibunya kan kalah sih dengan. Lanjut, saudaraku kasih lihat. Baca dulu. Yeremia 17, belum baca. Yeremia 17, baca dulu saudaraku ya. Yeremia 17, saudaraku, puji Tuhan. Yeremia 17, ya. Yeremia 17, saudaraku. Lanjut. Yeremia 17 ayat 7 dan 8, demikian bunyi firman Tuhan, saudaraku ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Dia menghasilkan buah karena dia berakar, saudaraku yang kasih Tuhan. Haleluya. Gampang aja menghasilkan buah, jiwa-jiwa. Saudara diberkati Tuhan di sini, amin. Penyembahannya diberkati Tuhan, amin. Ya bawa orang, bawa temanmu, orang yang susah. Dia perlu juga hadirat Tuhan seperti ini. Haleluya. Ya, saya nyanyi tadi goyang-goyang terus saya, gak berhenti saya. Kenapa? Ada sukacita yang luar biasa. Ada sukacita yang luar. Itu saudaraku kasih oleh Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang egois. Tetangga, mau siapapun itu kalau dia susah, mau dia agama apa, bawa aja ke sini. Supaya dia menikmati hadirat Allah. Itu namanya buah yang paling sederhana aja, saudaraku itu. Itu gampang sekali, saudara. Lanjut. Ya, di Timur Tengah ada kurma ditanam di pas air dan ditutupi dengan batu. Itu kurma, itu bijinya itu dalam sekali. Sampai kering dia mati dulu, baru ada air netes begitu, tuk langsung hidup. Itu pohon kurma. Supaya kamu kuat, bangunan ini bisa tinggi seperti ini, karena dibangun dasar yang kuat. Kalau hidup kita dibangun dengan dasar iman yang kuat, engkau akan kuat. Apapun goncangan, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah apa, engkau akan kuat. Karena apa? Karena berakar. Dan setelah itu disirami air maka berbu. Di balik masalah ada berkat yang luar biasa. Di balik persoalan ada mahkota yang luar biasa. Kita harus imani, itulah orang beriman. Bukan menggerutu, bukan menceritakan, tapi percaya kepada Tuhan. Yakin akan Tuhan. Itulah saudaraku kasih. Terus lanjut, Yohanes 12 ayat 24. Ya, belum dibaca ayatnya. Yohanes 12 ayat 24 ya. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan buah yang banyak. Saudara harus mati dulu. Ya. Misalnya kalau Jimmy Lengkongnya tidak ada, yang ada Yesus. Misalnya Larismannya tidak ada, yang ada Yesus, mati dulu. Digosipin, dipitnah, tapi tetap haleluya. Bisa enggak? Saudaraku. Diejek, diolok, pokoknya itu firman Tuhan betul, saudaraku. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Lah saudaraku, coba kasih sama saya tampar ke dia, gitu Tuhan. Saudara, itu betul, saudaraku. Karena dia harus mati dulu. Oh, saya ini orang
orang Batak. Udah tidak ada, yang ada ya, Yesus, saya ini orang Ambon, saya ini orang sukunya yang dia cerita. Itu berarti belum mati, saudara. Kita harus mati dulu. Kalau nggak mati kita, nggak akan bisa kita bertumbuh berbuah lebat. Ayah saya seorang tentara, ya. Saya dilahir sebelum bertobat, background saya jelek, hitam. Banyak orang kenal saudara kasih Tuhan. Ya, seperti itu. Bisa bergaul dengan orang-orang. Saya tinggal di daerah Rusunawa sana, saudaraku. Itu memang dia orang berani. Kalau nggak berani, nggak bisa di sana. Di daerah Raja Wali, saudaraku. Saya bergaul dengan mereka. Karena background saudaraku kasih Tuhan. Tapi itu hancur, leburkan dulu. Tiada lagi itu larisman yang adanya Yesus dan Roh Kudusnya, saudaraku. Dan itulah yang harus ada. Saudara. Dan setelah itu akan tumbuh berlanjut. Berbuah lebat. Ini buahnya banyak sekali buahnya, saudaraku. Buah kurma. Buah kurma enak atau manis atau enggak enak, saudaraku? Manis sekali. Ya, seperti pengkhotbah laris manis, saudaraku. Haleluya. Saudara ketawa, bebanmu sudah terlepas. Saudara ketawa, saudaraku kesusahanmu sudah terangkat Tuhan. Manis sekali itu buah, saudaraku. Buahnya manis sekali, saudaraku kasih Tuhan. Enak satu biji, saudaraku. Wow, rasanya luar biasa. Tapi dia ditanam dulu ke tanah yang dalam, berpasir malah, saudaraku kasih Tuhan. Ya, dalam sekali. Ditutup batu lagi, saudara. Coba tadi kan ditutup batu dulu. Setelah dia saudaraku kasih dalam air, dia dorong itu batu. Maka naiklah pohon kurma. Ini dia. Baca Matius 7 ayat yang ke 16 20. Matius 7 ayat 16. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Manis. Amin. Katakan manis. Itulah kamu. Itulah kita. Ya. Jangan kita kalau sudah datang itu, jamoko sudah datang dia. Harusnya begini, di mana teman kita itu? Kok belum datang dia? Amin? Amin. Kita itu di mana? Kategori mana? Kategori jamoko. Atau dibilang, di mana dia? Dicari. Ya, kita sendiri yang tahu. Mari kita pulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, manis sekali. Lanjut, saudaraku kasih Tuhan. Orang percaya yang terus bertumbuh. Kalau kita berakar dalam Tuhan, pasti kita bertumbuh. Kalau kita berakar, kalau kita tinggal, kalau kita lengket sama Yesus, pasti kita bertumbuh. Katakan haleluya. Yesus itu luar biasa. Matius 13 ayat yang ke-20, saudara. Sedikit lagi. Matius, saudara kasih Tuhan, 13 ayat yang ke-20. Ya. Matius 13 ayat yang ke-20. Demikian bunyi, benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, ia pun segera murtad. Ya, dia mendengar firman Tuhan, gembira, enaknya, puji Tuhan tadi firman Tuhan, waduh. Tetapi saudaraku dikatakan firman Tuhan, tetapi ia tidak berakar. Dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad katanya. Bisakah saudara tidak ada uang tapi saudara tetap bilang haleluya? Ibu-ibu, haleluya, amin. Ya.
Saudara, hidup ini, apalagi sekarang ini, saudaraku, semuanya butuh uang. Tapi bisakah kita bersuka cita pada waktu, saudaraku kasih Tuhan, kita tidak mempunyai apa-apa. Saya baru aja dihubungi dari Bandung, ada seorang anak Tuhan. Dia bilang, kami udah berapa hari nggak makan. Dia, oh my God, saya bilang. Akhirnya, iya tunggu. Transfer, saudara. Tuhan, burung di udara dia pelihara, bunga bakung di taman dia hiasi, apalagi saudara dan saya. Engkau harus percaya sama Tuhan. Apa tadi iman? Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang belum kita lihat. Itulah orang beriman. Dia yakin hidupku besok jadi apa. Ya, jangan kau kutuki anakmu. Kau akan berhasil. Ya. Tedong kau ini, tedong betul dia. Saya nggak pernah saya. Sampai umur 12 tahun nggak pernah. Karena saya sudah nggak pernah saya keluarkan kata-kata begitu sama anak-anak saya. Dari kecil juga umur sampai 12, dulu ada kan permainan ding-dong, ting-tong itu ya, dikasih orang kepada kami. Lalu saudaraku kita main nggak sejahtera hati kita. Akhirnya kita binasakan itu. Dia bilang isi kasih orang nggak usah hancurkan. Sama kalau kita kasih orang lain kita rusak orang lain. Dari kecil mereka memang belum pegang HP. Dan sekarang dia melayani Tuhan. Karena sudah terbiasa dengan hadirat Tuhan. Malah dia menjadi fasilitator jaringan doa nasional. Anak saya yang paling besar. Kenapa? Karena kita bangun yang benar, kita tabur benih yang benar pada dia. Amin. Saudara, luar biasa sebenarnya Tuhan kita itu. Yesus itu sebenarnya luar biasa. Dia penguasa, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Betul enggak? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang di langit, di bumi, di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Bagi kemuliaan Bapa, bagi kemuliaan Bapa. Amin. Itu saudaraku kasih Tuhan. Allahmu, Tuhanmu, Tuhanku, Bapamu, Bapakku, Elohim, Yahweh. Itu saudaraku kasih Tuhan. Amin. Luar biasa saudara. Ya, terus lanjut. Ini kan, dari bayi, remaja, pemuda, orang tua. Pemuda, ya saya disampaikan, Pak Gem ini hari pemuda, pakai batik, haleluya. Jadi saya pakai batik saudaraku. Ya. Bertumbuh dia, dikasih apa itu? Kasih makan, betul enggak? Waktu kecil dikasih susu dulu, betul? Di sini kasih makanan, di sini makanannya, baca 1 Korintus 13, ya. 1 Korintus 13 ayat 10, 1 Korintus 13. Ya. 1 Korintus 13, saudaraku kasih Tuhan, ya. 1 Korintus 13 ayat 10 sampai 11. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi jika yang sempurna tiba maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Terus, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dia dengan tidak sempurna, tetapi nanti akan mengenal dia dengan semua, seperti aku sendiri dikenal. Demikian rupa, kalau manusia bertumbuh akan menjadi besar. Dikasih apa? Makan. Betul enggak? Dikasih apa lagi? Kasih susu. Saudara harus bertumbuh. Katakan saya harus bertumbuh. Lanjut. Siapa yang seperti ini? Adakah yang seperti ini? Bertobat ngana. Gampang tersinggung. Lah, ini kita kumpulannya di sini kan ada berbagai suku, ada berbagai tingkat sosial. Kalau kita pakai perasaan, kita tersinggung.
Tapi kalau kita pakai iman, kita percaya orang itu akan semakin baik, kita nggak akan tersinggung. Namanya manusia, pasti jalan juga akan tersinggung. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan ya. Kadang-kadang orang Kristen emosinya lebih tinggi, saudara itu. Apa? Amin. Bertobat ngana, haleluya. Saudara, ya siapa sih namanya nggak disakiti, nggak sakit, betul enggak? Siapa, coba cubit, coba tangan sebelah kananmu, cubit, sakit nggak? Kalau dia marah berarti dia belum mati. Haleluya. Saudara, haleluya. Kita akan pulang dengan sukacita. Karena iman kita akan bertumbuh. 1 Korintus 3 ayat yang kedua. 1 Korintus 3 ayat yang kedua. Ya. 1 Korintus 3 ayat yang kedua, saudaraku, ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, bahwa kamu hidup secara manusia, karena jika ada seorang berkata, aku dari golongan Paulus dan lain-lain. Ternyata bubur, masih isap kompeng. Haleluya. Karena saudaraku maunya diulus-ulus. Ya. Yuk, dokak kodong. Saudara, haleluya, bertobatlah kita. Semua saudara dan saya bertobat. Saya juga belum sempurna, saudaraku, tapi menuju kepada kesempurnaan itu. Kuncinya kerendahan hati. Tidak gunanya jadi orang sombong. Tidak disuka sama orang. Tapi kalau orang rendah hati pasti disuka orang. Dicari orang. Ya, amin. Ya, saya suka kadang-kadang kalau lihat di TikTok itu ada orang menolong orang lain, wah nangis saya. Rugilah saudara tidak pernah menolong orang. Saya memberi dalam kekurangan saya, bukan memberi dalam kelebihan saya. Saudaraku, ada beberapa orang di sini yang kenal saya. Bagaimana saudaraku kasih Tuhan? Kalau saya melihat saudaraku, ada barangkali kita yang punyanya sampai 500, 600, ada banyak demikian rupa, jutaan. Dan banyak orang-orang Kristen yang butuh ditolong oleh Tuhan. Kalau saya lihat itu KDM, dia tolong pergi ke rumah orang, tolong orang, kasih nangis saya. Sebenarnya kan kita itu harusnya. Tapi kita menjadi orang yang seke, kita menjadi orang yang katang. Oleh karena apa? Bayar kolekte juga enggak sesuai dengan kemasukan dan pengeluaran. Itu bingung juga kita. Buka amplopnya. Coba sekali-sekali saudaraku kalau bayar kolekte itu buka amplop dompetnya. Tolong ambilkan yang paling besar di amplopnya, kasihkan ke kolekte. Itu baru betul. Itu baru persembahan. Uang 100, yang merah pula dia yang ambil. Kalau yang kecil, yang biru kan baik. Coba ajar seperti itu. Atau diri kita nggak usah mesti dibukakan, ambil coba sekali. Itu namanya berkorban. Namanya berkorban itu sakit. Nggak ada itu berkorban nggak sakit. Amin. Korban persembahan. Saya dulu waktu bertobat, saudaraku, saya pergi naik PT-PT dan pulang, saudaraku kasih Tuhan. Uang PT-PT itu saya kasih persembahan, saya jalan kaki. Betul, saudaraku. Begitu juga waktu bangun YAS itu dulu, bangun. Saya melayani di Kendari, saya sudah dapat uang 1 juta. Waktu itu masih ibadah di sebuah bioskop di situ. Saya ikut, saudaraku. Lalu apa yang terjadi? Katanya mau berikan untuk pembangunan. Apa yang terjadi? Waktu itu saya sedang mengumpulkan uang untuk yaitu pembangunan di sebuah desa, di Parauna di Kendari. Dan dia bilang, kalau saudara memberikan kepada Tuhan,
dan untuk memberkati. Saya kasih saudaraku. Dan puji Tuhan, saya dapat lebih dari itu, saya serahkan untuk pembangunan gereja itu. Menabur pasti menuai. Amin. Nah, ini kata-kata ini memang apa yang saya tindakai, kadang-kadang kita pasti nggak berani, saudaraku. Karena jarang orang mau berani seperti itu. Ya. Baik, lanjut terakhir kesimpulan. Katakan 1, 2, 3. Ya, ini sudah terakhir. Kita harus mempunyai iman yang bertumbuh dan berbuah. Kalau tidak, kita dibuang dan dibakar. Baca Matius pasal 7 ayat 19 ya. Matius pasal 7 ayat 19, saudaraku. Haleluya. Matius pasal 7 ayat 19, demikian bunyinya. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bagi kita yang imannya kurang bertumbuh, mari kita baca firman Tuhan setiap hari. Roma pasal 10 ayat yang ke-17, saudaraku, ayatnya. Ya. Roma pasal 10 ayat yang ke-17, ayatnya seperti ini. Demikian bunyi firman Tuhan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan, saudaraku kasih Tuhan. Firman Tuhan yang hidup, yang mengorek dosa kita, yang mengorek kebobrokan kita, yang mengorek kejelekan kita. Itu firman yang hidup. Bukan firman yang bubur tadi diules-ules, saudaraku. Ya. Lanjut dikatakan dalam Matius 17 ayat yang ke-20. Matius 17 ayat yang ke-20, saudaraku. Ya, Matius 17 ayat yang ke-20. Ya. Matius 17 ayat yang ke-20. Ya. Demikian bunyi. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah, takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Saudara percaya? Percaya? Mari bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Haleluya. Katakan saya orang percaya. Ya, coba yang laki-laki sama laki-laki baku pegang, yang suami istri boleh baku pegang, suami istri boleh. Tapi yang tidak suami istri, laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Coba baku pegang. Haleluya. Lalu baku hadap, taruh tanganmu ke bahunya, taruh tanganmu ke bahunya. Ya, taruh tanganmu ke dua-dua. Yang kiri, yang ibu juga kasih ke bapak, bapak juga sama ibu. Begini Pak, begini. Ya, ikuti saya berdoa. Saya percaya Tuhan Yesus ajaib. Orang percaya mengusir setan, menumpangkan tangan pada orang sakit itu sembuh. Tuhan, urapi saya. Saya berdoa buat rekanku di depanku ini. Berkati dia dalam nama Yesus. Aku percaya berkat Abraham, Ishak, Yakub mengalir kepada dia. Menjadi imannya bertumbuh, sehat, kuat. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Aku percaya mujizat terjadi padanya. Berlimpah-limpahlah berkat Abraham, Ishak, Yakub mengalir dalam nama. Karena aku percaya mujizat kesembuhan terjadi. Kuasa Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Karena aku percaya. Amin. Silakan duduk. Terakhir, saudaraku, Matius pasal 8. Matius pasal 8 ayat 5-10. Sudah didoakan kan? Amin. Jadi saya tidak perlu doakan lagi. Haleluya. Karena saudara percaya, ya. Jangan bersandar kepada saya, tapi bersandarlah kepada Tuhan. Kalau kamu punya iman, mujizat terjadi pada dirimu. Matius 8 ayat yang ke-5 sampai 10, saudaraku. Matius 8, ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia, mohon kepadanya, Tuhan, hambaku berbaring di rumah karena sakit lumpuh, dia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan,
Aku tidak layak menerima Tuhan. Di dalam rumahku katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah satu prajurit pergi, maka ia akan pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia berkata kepada mereka yang mengikutnya, aku berkata kepada sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara mereka. Iman perwira ini dipuji Tuhan Yesus. Imanmu, saudaraku, harus dipuji Tuhan. Percaya, itu latihan. Kita ini murid. Masalah yang ada dalam pikiran kita, bahwa kita ini seolah mau jadi langsung. Kita ini murid. Kita ini murid Yesus, betul enggak? Amin. Katakan saya murid Yesus. Murid itu harus belajar, saudara. Betul enggak? Murid itu harus belajar. Tadi kan sudah belajar berdoa. Besok belajar lagi. Ada yang sakit, tumpang tangan lagi. Kan belajar. Orang yang belajar, hari ini saudara dengar, lalu saudara praktek, itu murid yang pintar. Tapi dengar, lalu lupa, itu oon. Praktek di rumah, ada yang sakit, tumpang tangan dalam nama Yesus. Amin. Karena Tuhan, karena enggak kita latih, maka enggak tumbuh, enggak jadi pintar. Tadi juga saya begini khotbahnya, saudaraku, ngau-ngau saya khotbah tadi. Saya belajar, saya bertumbuh, saya ikut saudaraku seminar, saya belajar. Akhirnya saudaraku sampai di luar negeri, saya kasih seminar, pendeta-pendeta saya kasih seminar. Karena belajar, bertumbuh. Pak pendeta, saya kan jemaat, saya hanya domba kecil. Siapa yang bilang kamu domba kecil? Domba kecil, bukan itu. Tuhan ingin iman kita bertumbuh. Pada waktu Yesus datang, maka dapatlah iman di situ. Diberkatilah seluruh jemaat Rupe Makassar. Dibuatnya kita bertumbuh dan berbuah lebat. Haleluya, 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 amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bangkit berdiri, pemain musik bisa maju. Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus, mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, inilah saya. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, inilah saya. Inilah anakmu yang kau telah tebus dari segala dosa dan kesalahan kami. Semua perbuatan, perjanjian, dengan iblis setan roh jahat, kutuk-kutuk kegagalan, kemiskinan, aku batalkan, aku putuskan dalam nama Yesus, dari pikiran saya, dari jiwa saya, dari hati saya, dari dalam nama Yesus. Iblis, tinggalkan saya. Saya sudah dibebaskan, saya sudah dibayar oleh darah Yesus. Demi nama Yesus, nyala engkau. Tuhan, saya ini anakmu, kepunyaanmu, milikmu, dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Betapa tingginya, betapa dalamnya, betapa panjangnya kasih setia Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Katakan jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu. Tiada terukur besar kasih setiamu. Katakan panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya.
jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Katakan panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Boleh jemaat sendiri, hatiku bersyukur, jemaat Tuhan, hatiku. Lebih lagi bagi Tuhan kita. Sama-sama ya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yes, ajaib, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu. Oh, betapa panjang dan lebarnya, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar. Boleh ya, dengan lembut, dengan lembut, dengan lembut. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Saya percaya bisa lebih lembut lagi bagi Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Sekarang angkat suara kita lebih lagi. Kasih setiamu besar selamanya. Dengan satu suara lebih keras bagi Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Dahsyat luar biasa. Masih kuat memuji Tuhan? Masih mau lagi melompat bagi Yesus? Siap? Yesus baik, katakan Yesus Tuhan, Yesus baik. Yes Lord. Ayo jemaat Tuhan, kita lebih lagi bersukacita. Buktikan yang pun nyata. Amin. Dari hari ke hari, besar cintamu Yesus, besar cintamu nyata. Amin.
Lebih kuat jempolnya. Tuhan Yesus sungguh baik. Ya baik. Mana jempolnya dong? Sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Lebih lagi, kita mau bersuka cita lebih lagi buat Yesus. Haleluya. Katakan, bukti karyamu nyata. Asik. Dari hari ke hari, besar cintamu Yesus. Besar cintamu nyata. Dari generasi ke generasi. Yes Lord. Kau akan satu dalam nama Yesus. Lebih kuat. Sungguh Dia baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Lebih lagi katakan Tuhan Yesus baik. Lebih lagi Dia baik Bapak Ibu, sangat baik. Amin, amin. Sungguh dahsyat. Amin. Lebih lagi katakan Tuhan Yesus baik. Jempolnya buat Yesus dong. Wow, keren. Di sebelah sini. Sebelah sini jempolnya buat Yesus. Tuhan Yesus sungguh dahsyat. Kita bersiap melompat buat Yesus. Siap melompat buat Yesus. One, two, three, let's go. Tuhan Yesus dahsyat.